Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Yuda Pratama dari S1 Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu haji. A. Hakikat haji. Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qasd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya secara seumur hidup mereka oleh semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan dan tepat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Ini adalah satu dari 5 rukun Islam. Di samping syahadat, sholat, zakat, dan haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia. Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji tersebut istita'ah, dan seorang muslim yang memenuhi syarat ini disebut muhtati. Haji adalah demonstrasi solidaritas orang-orang muslim dan ketundukan mereka kepada Tuhan atau Allah. Sejarah haji. Pola haji saat ini didirikan oleh Nabi Islam Muhammad yang melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam orang-orang Arab pagan pada tahun 632 Masehi. Namun asal mula haji adalah atas perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail sendirian di padang pasir kuno Mekah dengan sedikit makanan dan air yang segera berakhir. Mekah kemudian menjadi tempat yang tidak berpenghuni. Untuk mencari air, Hajar dengan putus asa berlatih 7 kali di antara 2 bukit Safa dan Marwah, tapi tidak menemukan satupun. Kembali dalam keputusan di Ismail. Dia melihat bayi itu menggaruk tanah dengan kakinya dan keluar air mancur di bawahnya. Ketika dewasa, karena adanya air suku mulai menetap di Mekah, Jahrum menjadi suku pertama yang datang. Ketika dewasa, Ismail menikah di suku dan mulai tinggal bersama mereka. Quran menyatakan bahwa Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail membangun fondasi sebuah rumah yang diidentik oleh kebanyakan komentator sebagai Ka'bah. Setelah mendapatkan batu hitam di sudut timur Ka'bah, Ibrahim menerima sebuah wahyu di mana Allah mengatakan ke Nabi berusia lanjut bahwa dia sekarang harus pergi dan mengumumkan ziarah ke umat manusia. Quran mengacu di kejadian ini dalam Al-Baqarah. Mencapai haji mabrur. Mencapai derajat mabrur dalam berhaji, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, telah datang kewajiban berhaji, maka berhajilah. Kemudian sahabat bertanya, apakah haji itu dilakukan setiap tahun? Maka Rasulullah mengatakan, lakukanlah sebagaimana yang aku tunjukkan. Sesungguhnya terlalu banyak kebinasaan umat-umat terdahulu akibat terlalu banyak bertanya dan berselisih dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Oleh karena itu, sesungguhnya itulah kunci yang paling utama. Jika kita ingin mencapai derajat haji mabrur, maka kita ikut apa yang sudah ditunjukkan Rasulullah SAW. Ibadah haji merupakan ibadah yang sedikit berbeda dengan ibadah lainnya. Salah satu yang menjadi pembeda adalah bahwa keperluan fisik ibadah haji lebih berat dibandingkan dengan ibadah lainnya.
Dan untuk mencapai kemakmuran tadi memang luar biasa pengorbanan fisik yang harus dilakukan. Di samping itu, berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 197 terdapat 3 larangan yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Pertama, dilarang melakukan rapas terkait dengan gairah dan syahwat. Kedua, yaitu pusuko atau fisik maksiat. Ketiga, yaitu jidala atau berbantah-bantah. Ini persoalan yang tidak mudah. Selama kurang lebih 44 hari, kita tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang tadi. Hikmah haji dalam berbagai aspek. 1. Menjadi tetamu Allah. 2. Mendapat tarbiyah langsung dari Allah. 3. Membersihkan dosa. 4. Memperteguh iman. 5. Ikhtiar dari peristiwa orang-orang soleh. 6. Merasa bayangan padang mahsyar. 7. Syiar perpaduan umat Islam. Makna haji bagi kehidupan sosial. Ibadah haji itu tidak hanya menghubungkan manusia dengan agama atau Tuhannya saja, melainkan juga manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, ibadah haji memiliki 2 garis perhubungan kemanusiaan, yaitu garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal ibadah haji dipandang secara normatif, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya. Sementara garis horizontal ibadah haji dipandang dari sisi sosial manusia sebagai makhluk sosial di dunia ini. Yakni hubungan di antara manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Ibadah haji secara normatif merupakan kewajiban seseorang sebagai umat Islam untuk mendapatkan pahala dan menjalankan perintah agama. Akan tetapi, dipandang dari segi sosial, makna haji tidak mengedepankan normativitas di antara makna sosial haji sebagai nilai-nilai sosial yang menghubungkan antara manusia dan manusia lainnya sebagai makhluk sosial ibadah. Pertama, penyadaran akan adanya pluralitas umat Islam. Umat Islam hingga sampai saat ini telah tersebar di berbagai negara dan belahan dunia, mulai dari negara paling barat hingga paling timur. Tentunya di antara umat Islam tersebut sangat memiliki perbedaan dalam keberagamaannya, mulai dari yang beraliran Syiah maupun Sunnah, orang kulit hitam maupun putih, mazhab yang paling liberal dan mazhab yang paling fundamental, aliran kiri maupun kanan, dan lain sebagainya. Karena berbagai perbedaan tersebut, umat Islam harus sadar bahwa pluralitas umat Islam itu tidak bisa dihindari. Karena berbagai hal yang mendasari adanya perbedaan antara lain adat, budaya, pemahaman keislaman, tingkat intelektualitas, bahasa, dan lainnya sebagainya. Dengan demikian, pluralitas umat Islam tersebut menjadi sebuah realitas yang niscaya ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.